Oke, ada fakta menarik nih, mungkin Anda juga kaget. Bayi yang baru lahir itu ternyata lebih tertarik ngeliatin sketsa wajah manusia loh daripada gambar target bidik yang warnanya kontras. Hmm, iya, kayak udah ada programnya gitu ya sejak lahir. Ini nunjukin kalau daya tarik atau fascination itu udah tertanam dalam diri kita. Betul. Istilah fascination itu sendiri kan dari bahasa Latin fascinare, artinya menyihir. Nah, sihir ini yang mau kita coba bedah hari ini, tapi dari sudut pandang sains ya. Kita kayak masuk ke laboratorium daya tarik gitu, ngelihat apa sih yang bikin kita terpikat secara biologis dan psikologis, seringnya tanpa kita sadari. Sip, kita bakal banyak ngacu ke tulisan Sally Hogshead soal Fascinate ini. Betul. Jadi misi kita hari ini ngebongkar pemicu-pemicu dasarnya. Kenapa ada hal atau orang yang rasanya kok menarik banget buat kita? Kita mulai dari yang paling dasar mungkin ya, ketertarikan sama wajah manusia. Hmm. Dulu, tahun 60-an, ada psikolog namanya Robert Vance. Dia bikin eksperimen simple tapi penting banget. Oh, yang nunjukin dua gambar ke bayi itu ya. Satu sketsa wajah, satu lagi gambar target bidik. Iya, benar banget. Dan hasilnya, bayi-bayi itu natap sketsa wajah hampir 2 kali lebih lama loh. Wah, itu kan bukti kuat kalau ketertarikan sama wajah itu kayaknya bawaan lahir ya, bukan sesuatu yang dipelajari aja gitu. Kayak kita udah disettle buat connect sama wajah. Tepat. Dan sains modern makin nguatin ini. Sekarang kan ada teknologi pencitraan otak. Ada area khusus di otak kita, namanya Fusiform Face Area atau FFA. FFA ya, fungsinya? Iya, itu tugasnya khusus ngenalin wajah sama ngebaca ekspresi. Tapi yang lebih gokil lagi, ada studi dari Daimler Chrysler pakai MRI. Mereka nemuin area FFA ini juga nyala waktu cowok-cowok muda lihat gambar mobil sport yang mereka suka. Tunggu. Jadi area otak buat ngenalin wajah bisa aktif juga gara-gara lihat mobil? Serius nih? Serius, ini nunjukin kalau ikatan emosional kita itu bisa kuat banget, bahkan sama benda mati sekalipun. Gila sih. Mungkin ini juga ya yang ngejelasin kenapa karakter kayak Thomas the Tank Engine itu bisa populer banget. Apalagi katanya buat anak-anak dengan autisme yang kadang agak susah ngebaca ekspresi manusia. Muka Thomas kan jelas banget tuh. Bisa jadi banget. Studi Robert Schultz kan nyinggung itu. Ini nunjukin daya tarik itu jauh lebih kompleks dari sekadar penampilan fisik aja. Bener juga. Dulu ada peneliti Irenaeus Abel Abelsfeld. Dia nemuin pola rayuan nonverbal yang mirip di banyak budaya. Kayak udah ada kode biologisnya gitu ya. Iya, kayak semacam tarian bawah sadar gitu. Tapi sinyal ketertarikan itu bisa lebih halus lagi loh, bahkan nggak kelihatan. Maksudnya kayak sinyal kimia lewat bau gitu. Saya ingat pernah baca soal simetri tubuh sama bau badan. Nah, itu dia. Temuan keren dari Gengestad sama Thornhill. Mereka ngukur simetri tubuh, bahkan dari ukuran siku aja bisa. Dan ternyata ada korelasi sama daya tarik. Terus hubungannya sama bau gimana? Yang bikin kaget, wanita di studi itu bisa mendeteksi pria mana yang lebih simetris cuma dari nyium bau kaos oblong yang udah dipakai, tanpa lihat orangnya sama sekali. Wow. Jadi hidung kita ini semacam detektor kualitas genetik tanpa sadar gitu ya? Bisa dibilang gitu. Ini contoh gimana indera penciuman kita secara nggak sadar ngebaca sinyal biologis. Ini ada hubungannya juga nggak sih sama gen sistem imun yang MHC itu? Ada banget. Major Histocompatibility Complex atau MHC. Ada lagi eksperimen kaos oblong lain. Hasilnya, wanita secara alami lebih tertarik sama bau pria yang gen MHC-nya beda sama punya dia. Oh gitu ya? Kenapa harus beda? Logikanya, kombinasi MHC yang beragam itu bikin keturunan punya sistem imun yang lebih kuat, lebih tahan penyakit. Jadi bisa jadi tipe idaman Anda itu sebagian dipengaruhi pencarian bawah sadar akan keragaman genetik ini. Unik ya? Tapi katanya pil KB bisa ngaruh ke preferensi ini. Nah, itu uniknya lagi. Pil KB ternyata bisa membalikan preferensi ini. Jadi milih yang MHC-nya mirip. Hormon emang kuat ya? Jadi ingat studi soal pendapatan penari telanjang itu deh. Iya, studi dari Universitas New Mexico itu ya. Ya. Mereka nyatat pendapatan tip para penari. Hasilnya gimana? Ternyata, tip mereka itu bisa naik hampir 30% pas mereka lagi di fase ovulasi, masa subur. Tapi, efek ini hilang kalau penarinya pakai pil KB. Gila ya?
Bukti kuat banget kalau sinyal biologis kesuburan, walau nggak kita sadari, itu bisa ningkatin daya tarik secara signifikan. Betul, proses biologis ini benar-benar kerja di balik layar kesadaran kita. Ini jadi ngebawa kita ke indera lain nih, kayak suara. Saya pernah dengar ada orang yang kayak fetish sama suara mesin mobil tertentu. Suara itu emang punya kekuatan magis tersendiri. Ada riset menarik dari John Ohala soal evolusi senyuman. Senyuman. Hubungannya sama suara. Teorinya dia, senyum itu awalnya bukan isyarat visual, tapi isyarat suara. Jadi narik sudut bibir ke belakang itu ninggiin nada suara, bikin kedengeran kurang mengancam. Baru belakangan jadi isyarat visual ramah tamah yang kita kenal sekarang. Oh, jadi nada suara itu sendiri udah ngirim sinyal ya? Kayak, Margaret Thatcher itu kan katanya dulu latihan biang suaranya lebih rendah biar lebih berwibawa. Persis. Nada tinggi sering diasosiasiin sama kepatuhan atau kurang dominan, sementara nada rendah itu kesannya lebih dominan, lebih punya kuasa. Dan suara beneran bisa micu respons fisik loh. Contohnya? Ada studi di Inggris nemuin kalau dengerin suara mesin mobil sport Italia kayak Maserati, itu bisa ningkatin kadar testosteron pada wanita yang dengerin. Serius? Cuma dengerin suara mesin? Iya, gila kan? Terus kalau balik ke studi mobil sport yang pakai MRI tadi, selain area FFA, area otak mana lagi yang aktif? Nah, mereka juga nemuin aktivitas tinggi di nucleus accumbens, itu sering disebut pusat kepuasan atau hadiah di otak. Pusat kepuasan. Iya, area yang sama ini juga aktif pas kita makan coklat enak, atau bahkan, pas orang pakai kokain. Ini nunjukin betapa dalamnya respon dasar kita sama pemicu tertentu, termasuk suara mesin mobil tadi. Oke. Jadi, kalau dirangkum nih ya, jelas banget kalau daya tarik itu bukan cuma soal selera pribadi atau pilihan sadar kita aja. Betul, ada mekanisme biologis yang kuat banget di baliknya. Melibatkan area otak tertentu, hormon, bahkan cara kita ngerespon bau dan suara. Semuanya kerja di bawah radar kesadaran kita. Dan ngerti pemicu-pemicu tersembunyi ini, kayaknya bisa bantu kita ngelihat pilihan-pilihan hidup kita dari sudut pandang baru ya. Tentu. Kenapa Anda bisa klik sama orang tertentu, atau kenapa ada merek yang rasanya kok gue banget? Ini bukan cuma soal trik marketing, tapi emang nyentuh sifat dasar kita sebagai manusia. Bener juga ini. Jadi, ninggalin satu pertanyaan buat Anda renungkan di rumah nih. Kalau akar biologis dan psikologis daya tarik ini sedalam itu, seberapa besar sih sebenarnya kendali sadar yang benar-benar kita punya atas apa atau siapa yang berhasil menyihir kita?